Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BBB, Bincang-bincang bersama. Perkenalkan, nama aku Nisa Duratun Nafisa. Di sini aku mau sharing-sharing aja ya sama teman-teman semuanya. Bagaimana sih seputar kita harus memperkuat iman dan imun saat pandemi COVID-19 ini. Teman-teman semuanya, tentunya nih di tengah situasi seperti ini, ketika wabah COVID-19 begitu masif dan sangat agresif, maka manusia perlu meningkatkan rasa aman dan juga keimanan, sekaligus juga daya imunitas kita sendiri gitu. Iman yang menghiasi jiwa manusia akan membuat hidup kita merasa tegar. Apapun yang dihadapi di tengah mewabahnya COVID-19 ini, setiap diri kita akan memaknai peristiwa ini sebagai hal yang harus kita maknai, suatu musibah ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seperti ini, manusia membutuhkan rasa aman. Allah menyatakan bahwa rasa aman itu dapat diraih manusia bila menyadari dan mengingat Allah. Seperti di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan menjadi tentram. Jika kita perhatikan ayat di atas, maka terdapat lima ciri yang memang orang yang beriman gitu, yaitu sebagai orang yang mukmin. Yang pertama adalah tentunya memiliki getaran hati bila disebut nama Allah. Hati yang bergetar adalah hati yang memberi perhatian dengan baik ketika nama Allah itu disebut. Sesuai dengan menyebut, maka ketika azan berkumandang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita seorang mukmin akan segera memenuhi panggilan azan. Panggilan azan itu sendiri untuk menunaikan sholat secara berjamaah di masjid terdekat. Dan ketika nama Allah disebut dalam bacaan Al-Quran, maka kita dengar bacaan itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, wa idza qara Al-Qur'anu fastami'u lahu wa unsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Itu yang pertama adalah selalu mengingatkan Allah. Yang kedua adalah bertambah mantap iman dan jiwanya apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ini adalah terdiri dari Al-Quran, terdiri dari ayat kauniyah dan kauliyah. Kedua ayat tersebut dibaca dan dikaji, diperdalam sehingga menimbulkan kemantapan iman yang kuat. Jika kita sering membaca ayat-ayat Allah, maka kita akan paham apa itu isinya dan kita akan memaknai kehidupan kita itu sesuai dengan di dalam Al-Quran gitu. Yang ketiga adalah bertawakal. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah setelah berusaha secara maksimal, sehingga manusia akan mendapatkan ketenangan, kekuatan jiwa, ridho atas apa yang diperoleh, dan memiliki sifat yang optimisme serta harapan yang besar. Teman-teman semuanya, di situasi saat ini ketika di tengah wabah COVID-19 ini benar-benar sangat menguji keimanan kita dan kesabaran kita. Kita semua harus menerima kenyataan bahwa wabah COVID-19 ini memandang ada dan tetap berusaha menjaga daya imunitas kita. Jika kita tidak mau menerima kenyataan ini, yang artinya bahwa kita akan merasa marah, sedih, kecewa, dan selalu berkeluh kesal, maka hal ini akan dapat menurunkan daya imunitas kita. Marilah kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya selalu berserah diri dan menerima apapun takdirnya.
serta tetap berikhtiar semaksimal mungkin agar terhindar dari wabah COVID-19 ini. Dengan cara melalui physical distancing atau dengan jaga jarak, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga tangan agar tetap bersih dengan bercuci tangan dan memakai sabun, tetap selalu berolahraga dan tetap optimis dan selalu tenang. Yang keempat adalah mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat tentunya tidak sekedar menggerakkan bagian tubuh gitu. Tentunya, namun juga menggerakkan hati dan pikiran kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali saat manusia melaksanakan sholatnya, hatinya tidak tertuju kepada Allah. Pikirannya melayang kemana-mana. Sholat yang khusyuk akan berdampak pada jiwa dan perilakunya. Seperti di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah dan yang lainnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Disitulah kita harus selalu senantiasa menjaga sholat kita. Yang terakhir adalah menafkahkan hartanya. Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk-bentuk pengorbanan kita untuk mengeluarkan harta benda untuk kepentingan umat. Du'afa sebagai ciri dari orang yang beriman. Di sini kepedulian sosial di tengah pandemi saat ini sangat diperlukan. Banyak sekali para pedagang, tukang ojek, pekerja harian, marbot, guru ngaji, dan sejenisnya merasakan dampak dari yang sangat besar dari COVID-19 ini. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari kaum mukmin dan mukminat untuk bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ini. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, banyak di antara kita mereka yang menganggap mereka lebih takut kelaparan ketimbang yang terkena virus COVID-19 ini. Hal ini bisa dipahami karena virus COVID-19 ini sangat kecil dan tidak nampak secara kasat mata. Terlebih apalagi tanpa gejala apa-apa. Tidak ada batuk, kering, demam, apalagi sakit yang berarti. Semoga kita dapat menjalankan kelima hal tersebut di atas sebagai bentuk ujian dalam keimanan dan imunitas kita di tengah wabah COVID-19 ini. Di tengah kita harus menjaga iman, tentunya kita harus berikhtiar dengan menjaga imun kita. Cara memperkuat sistem imun untuk mencegah virus corona memang pada dasarnya adalah selalu di dalam diri kita sendiri gitu. Seperti harus selalu mengonsumsi makanan yang bergizi. Selain untuk menjaga imunitas tubuh, diperlukan juga asupan nutrisi yang cukup. Perbanyak konsumsi daging tanpa lemak, kacang-kacangan, serta biji-bijian agar daya tahan tubuh kita selalu kuat. Yang kedua adalah berolahraga dengan rutin. Olahraga juga terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan. Namun, perlu Anda ingat teman-teman semuanya, olahraga yang dilakukan secara teratur memiliki efek yang lebih baik terhadap sistem imun dibanding olahraga yang hanya sekali. Jadi, untuk teman-teman semuanya, sempatkanlah untuk berolahraga setiap 30 menit setiap hari ya, agar senantiasa imun kita selalu terjaga dan sehat. Selanjutnya adalah yang paling utama menjaga kebersihan, mencuci tangan secara teratur dengan air dan sabun. Tidak menyentuh wajah, hidung, dan mata jika tangan kita kotor. Menghindari pergi ke daerah yang sudah terjangkit virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus. Jika memiliki kondisi medis tertentu yang membuat Anda rentan terhadap infeksi atau jika Anda harus bepergian ke tempat yang rawan infeksi virus corona,
Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter mengenai hal-hal yang perlu Anda lakukan dan Anda tanyakan. Pokoknya itu aja teman-teman. Ayo kita sama-sama menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga iman kita agar senantiasa kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banget masih banyak kesalahan karena kita adalah sharing-sharing aja gitu ya sama teman-teman semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.